Jadi kita akan mulai dari Object and Classes, yaitu konsep objek dan classes di dalam Java. Di dalam Object-Oriented Programming, kita dapat memodelkan objek berdasarkan apa yang dia punya dan apa yang dapat dia lakukan, dua hal itu. Kita dapat memodelkan objek pakai UML, class diagram, jangan lupa, di mana kita bisa menentukan data field atau apa-apa yang dia punyai, lalu method atau apa-apa yang dapat dia lakukan. Lalu ditambah lagi kita perlu membuat konstruktor untuk membangkitkan atau untuk membentuk objek-objek instance dari kelas tersebut. Nah, tentu saja kayak tadi saya bilang konstruktor ini jadinya saya tuh ketika membuat kelas cube, saya bukan membuat satu objek, tapi saya membuat suatu konsep objek, suatu blueprint ya. Jadi saya buat konsep, oh di dalam dunia saya bisa bikin objek cube ini. Saya mau bikin seberapa banyak terserah saya mau bikin objek yang lebih kecil, yang lebih besar, yang beda warna, terserah asalkan memenuhi data field yang sudah saya tentukan. Apakah hanya bisa menentukan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakukan saja? Ya itu adalah konsep objeknya. Tetapi tentu saja kita sudah lihat ya sepanjang 2 minggu atau 3 minggu membahas objek, ternyata nggak hanya sekedar data field dan method ya, tidak hanya sekedar data field dan method yang sudah kita perlu ketahui, tetapi banyak perintilan lain yang penting untuk membentuk suatu kelas untuk membuat tipe objek. Saya nggak akan bahas satu persatu, ini adalah rangkuman saja kira-kira yang menurut saya cukup penting untuk diingat-ingat kembali. Nah, kalau begitu teorinya saya bisa membuat objek apapun yang ada di dunia ini. Saya bisa bikin objek telepon, objek payung, semua bisa saya bikin asalkan saya definisikan dia berdasarkan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lakukan. Nah, kalau kriteria pembentukan objek saya hanya 2 itu, tentu saja yang akan terjadi adalah banyaknya hal yang mirip nih antara objek satu dan objek lainnya. Contohnya kucing dan burung sama-sama binatang. Nah, pasti mereka memiliki sifat-sifat yang sama di antara mereka. Nah, jadi kalau yang terjadi seperti itu nih, misalkan saya punya, oh kok animasinya nggak pas. Misalkan saya punya objek yang berbeda, dan saya definisikan dia berdasarkan apa yang dia punya dan apa yang dapat dia lakukan. Tetapi ternyata apa yang dia punya itu propertinya banyak yang mirip-mirip, ada yang sama persis di antara mereka. Saya bisa memodelkan objeknya secara lebih efektif dan tidak redundant. Ngapain sih saya bikin 2 objek, satu yang ini dan satu lingkaran dan satu yang kotak? Lebih baik saya buat suatu superclass yang menggambarkan objek pada umumnya, geometri ya, objek geometri pada umumnya, yang memiliki sifat-sifat yang in common di situ. Barulah ketika saya ingin mendefinisikan yang khusus di antara yang objek berbedanya, barulah saya buat yang dinamakan subclass. Dan kedua subclass ini saya katakan inherit dari superclassnya, jadi dia akan mendapatkan semua atribut dan method dari atasnya, dia akan ambil dan bisa ditambah. Tetapi yang perlu diingat bahwa konstruktor tidak di-inherit. Di sini kita mempelajari yang dinamakan dengan keyword super. Saya nggak akan bahas lagi dengan detail keyword super itu seperti apa, tetapi super itu kita perlu tahu bahwa dia mengakses ke superclass-nya. Terutama untuk konstruktor ya, yang tidak diberikan, tidak diwarisi kepada subclass. Oke, kalau tadi kita bilang properti dan juga method kan diturunkan. Tapi kadang-kadang implementasinya tidak persis ya. Jadi kalau saya turunkan belum tentu yang dinamakan compute area itu tidak sama antara si lingkaran dan si rectangle, si circle dan si rectangle karena jelas mengukurnya beda. Sehingga walaupun di geometric object sudah ada public, perlu diingat ya, public method compute area, saya kemudian dapat mendefinisikannya ulang di subclass dan itu yang dinamakan overriding. Definisi ulang artinya sama persis ya namanya, parameternya, data type-nya, tetapi implementasinya saja atau di dalam kurung awalnya itu aja yang berbeda. Oke, apa sih efeknya dengan memiliki inheritance, konsep inheritance dan polymorphism?
konsep subclass dan superclass dalam kurung inheritance, yaitu yang terjadi sebagai efek dari susunan hierarki kelas-kelas seperti itu, terjadilah yang dinamakan polymorphism, dynamic binding, dan generic programming, dan ini semua dapat digambarkan di dalam contoh code yang ada di sini. Jadi misalkan di sini kita punya code ini ya disorot ya. Code ini disorot, outputnya adalah yang sebelah kiri ini. Nah di sini kita lihat ada polymorphism. Karena method M, dia bilang maunya menerima objek X. Tetapi sebetulnya bisa saya invoke atau bisa saya panggil M-nya ini dengan berbagai macam objek. Tidak harus objek, asalkan merupakan subkelasnya. Jadi jelas ya kita sudah pelajari bahwa objek itu adalah superkelas dari semua kelas, sehingga objek itu pasti semua kelas pasti merupakan subkelasnya. Jadi begitu saya definisikan ini adalah objek, ya dalamnya itu boleh saya isi apapun turun dari objek. Jadi di sini bisa saya panggil ini adalah polymorphism, artinya yang saya kirim di sini boleh berganti-ganti bentuk, tidak harus objek terus, tapi boleh graduate student, boleh apa yang ada di bawahnya, yang ada di sebagai subclassnya. Itu polymorphismnya. Lalu yang kedua adalah dynamic binding, yaitu ketika saya masuk nih M nih, saya kan punya objek beda-beda masuk ke M, yang dilakukan adalah saya memanggil x.toString. Nah, di tahap selanjutnya ini ya di dalam methodnya ya. Di dalam method saya panggil x.toString. Lah toString yang mana yang saya panggil? Ya tergantung objek apa yang sedang saya gunakan sebagai argumen di sini. Nah, jadi si Java ketika kompilasi dia secara dinamis baru akan mencari dan membind ini tuh toString itu toString yang mana? Kan dia bilang milik X. X itu apa? Objek. Objek itu bisa apa aja. Berarti ketika dia kompilasi, dia lihat, oh ini toString, oh yang pertama punyanya graduate student, dia cari punya graduate student. toString yang berikutnya punyanya student, dia cari punyanya student, dan seterusnya. Dan ini binding method dengan pemanggilannya ini terjadi secara dinamis ketika kompilasi dilakukan oleh JVM. Dan secara umum saya bisa menggunakan istilah generic programming, itu umbrella term gitu, yang menunjukkan bahwa dengan adanya hierarki superkelas subkelas ini allows for polymorphism, di mana saya kadang-kadang tidak harus spesifik menentukan type, saya bisa menentukan super type-nya sehingga untuk satu definisi bisa dipenuhi oleh berbagai macam bentuk objek. Nah, isunya ketika saya sudah punya superkelas dan subkelas nih, isunya adalah kadang-kadang saya semakin ke atas kan semakin abstrak dan sudah tidak masuk akal untuk membuat objeknya. Contohnya kayak tadi geometric object. Kan kurang lucu ya kalau saya bikin objek geometric object nggak ada ukurannya. Ya kan? Karena saya nggak tahu, saya cuma tahu warna dan field tadi kan kalau kita lihat di geometric object tadi. Sudah sangat-sangat abstrak sehingga tidak terbayang dan tidak logis kita bikin suatu instance objek dari benda itu. Nah, semakin abstrak ke atas, bisa saja kita mempunyai suatu superkelas yang semacam itu, yang abstrak banget, tidak masuk akal untuk membuat specific instances. Dia hanya dapat digunakan sebagai basis untuk membuat instance-instance subkelasnya. Bukan instance, maaf, tipe-tipe subkelasnya. Jadi hanya sebagai suatu konsep sebetulnya dia di sini. Jadi saya dapat mendefinisikan si abstrak kelas seperti ini. Jadi kalau di sini saya bisa bikin geometric object ini adalah suatu kelas yang abstrak. Di mana misalkan di sini saya bilang circle extend geometric object, di mana geometric object ini adalah suatu yang public abstract. Note bahwa pada abstrak kelas saya tidak harus melakukan implementasi pada method-methodnya. Jadi saya cukup tutup dengan titik koma, dan implementasinya harus saya buat di anak-anaknya atau di subkelas-subkelasnya. Jadi di circle sini saya harus mengimplement get area dan get perimeter, begitu pula dengan ada di rectangle. Ada beberapa poin penting tentang abstrak klasis yang tidak akan saya ulang sekarang, tetapi 4 hal ini yang perlu diingat setiap kali Anda membayangkan atau mendefinisikan suatu abstrak kelas. Silakan direview sendiri ke 4 poin ini.
Oke, alternatif dari kelas, kan tadi kita udah tahu ya, subkelas, superkelas, dan ada kemungkinan superkelasnya diberikan sifat abstrak. Tetapi secara alternatif, kita juga dapat mendefinisikan yang dinamakan dengan interface. Dia adalah suatu konstruk yang seperti kelas tapi bukan kelas, tetapi pada dasarnya dia penggunaannya sangat mirip dengan penggunaan abstrak kelas. Nggak bisa saya bikin instansnya karena dia abstrak kan, saya nggak bisa bikin instansnya, tetapi kurang lebih bisa dipakainya kurang lebih sama dengan abstrak kelas. Perbedaannya tidak ada konstruktor dan untuk menggunakannya kita pakai implements bukan extend. Manfaatnya nanti kita akan lihat di belakang ya. Nah, untuk deklarasi di interface, ingat interface mirip abstrak kelas ya. Jadi kalau misalkan saya punya method di interface, tidak harus saya implementasi kan. Jadinya saya bisa kasih titik koma saja lalu selesai gitu ya. Nah, tetapi kalau saya nambahin tiba-tiba method lain di interface, repotnya adalah nanti semua kelas yang tadi mengimplement interface harus mengimplementasi ulang semua method ini. Karena baru saya tambahin tuh di interface saya tambahin tanpa implementasi, bawah-bawahnya anak-anaknya harus implement semua. Kalau lupa repot. Jadi sejak Java 8 kita sudah bisa mendefinisikan suatu method default yang ada di interface-nya sehingga method default ini akan diturunkan terlebih dahulu ke anak-anaknya. Jadi kalau sampai saya buat tambahan ini, saya nggak immediately rusak code saya karena saya nggak harus langsung mengganti atau menambahkan implementasi di anak-anaknya atau subclass, bukan subclass, maaf, kurang tepat subclass atau kelas-kelas yang menggunakan atau mengimplement interface-nya. Kurang tepat ya, kalau implement interface bukan subclass ya, mohon maaf, itu kurang tepat. Oke, nah apa sih bedanya si interface dan class itu sendiri? Nah, kayak tadi barusan saya bilang, kurang tepat ya kalau dibilang bahwa implement interface itu artinya subclass dan superclass, itu tidak benar. Tetapi berhubung di Java hanya boleh menggunakan single inheritance. Kalau saya udah extend misalnya circle extend geometric object, udah selesai, saya nggak bisa extend yang lain. Tetapi kalau interface, saya bisa implement banyak. Di sini bisa dilihat ya, implement 1, 2, sampai N. Nah, dan juga interface itu bisa inherit other interface. Jadi bisa ya interface, extend interface itu bisa. Nah, jadi seringkali penggunaan interface ini dapat dimanfaatkan untuk mengakali restriksi Java ini. Kan di Java dia bilang cuma boleh extend 1 kali, nggak boleh banyak. Kalau gitu bisa saja saya akali dengan cara dia implement interface 1, interface 2, dan seterusnya. Jadi itu kayak ini ya, kayak jalur tikus lah ya untuk mengatasi kendala tersebut. Bisa saja saya akali dengan melakukan implement interface. Nah, kadang-kadang code saya nggak selalu lancar ya. Kadang-kadang kita menemukan sahabat baik kita, yaitu katanya kalian sih, sahabat baiknya kalau di word cloud tadi, null pointer exception ya katanya ya. Nah, ini adalah contoh lain yang terjadi adalah arithmetic exception. Nah, ini terjadi ketika program menemukan hal yang tidak bisa dia handle. Nah, saya bisa menambahkan prosedur atau prosedur ya untuk menghandle hal ini terjadi supaya elegan. Sebetulnya supaya elegan. Kalau nggak saya handle sebenarnya bukan yang nggak apa-apa sih. Ya paling kan exit program kamu. Palingan ya berhenti programnya. Ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi kan kurang elegan. Kalau saya berikan exception handling, saya saya in control kalau terjadi exception, program akan lanjut dan apa yang akan dia lakukan itu dalam kendali saya kalau menggunakan. Jadi idealnya supaya kita dapat menangkapnya lebih cepat. Jadi nggak mungkin semua terjadi, nggak mungkin semua ketangkap di compile time gitu kan. Kemudian saya dapat menggunakan error reporting model ini kayak tadi saya bilang sehingga saya in control, saya punya kendali. Oh terjadi memang exception ini, tapi saya bisa handle dengan ketentuan yang saya buat. Dan dengan demikian saya memisahkan bagian yang menangkap exception dan bagian yang menghandle exception. Banyak ya jenis exception kayak tadi sudah disebut, kalian punya sahabat baik yaitu null pointer exception. Nah, tetapi pada dasarnya kita dapat membagi menjadi 2 yaitu check dan unchecked.
tolong kalau misalnya lupa ya, check dan uncheck itu yang penting kalau check itu maksudnya yang ngecek compiler, bukan kita. Jadi kalau checked exception di sini yang warna putih, ini contohnya class not found, IO gitu dan seterusnya. Ini adalah checked by compiler. Artinya ketika kamu compile, compiler akan protes kalau exception ini ketemu. Artinya ketika compile kamu udah aware, kamu bisa perbaiki. Gitu. Kamu pasti harus disuruh, "Oi, benerin dulu, saya baru mau jalan," kata programnya begitu. Sedangkan untuk unchecked, ini yang warnanya hijau-hijau ini, artinya unchecked by compiler. Jadi compiler nggak akan nangkep ini karena belum tentu kejadian kok. Jadi dia nggak buang-buang resource. Nah, tapi resikonya adalah kalau dia nggak nangkep, dia belum tentu terjadi, tetapi kan dia bisa aja terjadi. Jadi kamu tidak dipaksa untuk menghandle-nya, programmu tetap jalan, tapi ya ntar tiba-tiba pas lagi jalan, tiba-tiba terjadi. Dan ini harus kita handle secara manual dengan menggunakan yang sudah ditemukan, yang sudah kita pelajari, yaitu mendeklarasikan, ini method yang dipanggil ya, mendeklarasikan method yang menangkap, bukan nggak harus method sih, tetapi potongan code yang mungkin saja melempar exception, yang mungkin saja menghasilkan exception tersebut. Kemudian jika betul terjadi, maka misalnya di contoh ini ya, method ini mungkin saja menimbulkan exception. Jadi saya declare, kemudian ketika sudah saya declare, dan jika terjadi, saya akan throw exception-nya, throwing, lalu saya di throw-nya kemana? Ke tempat dia dipanggil ya, ke tempat method 2 dipanggil, dan di sini saya perlu tangkap. Jadi declare, lempar, dan tangkap, sehingga saya bilang, saya dapat di sini saya dapat memproses apa sih yang maunya saya maunya gimana sih programnya melakukan apa maunya saya. Jadi ini memberikan power ya, memberikan power kepada si programmer untuk menentukan apa sih maunya saya, apa yang akan terjadi dalam jalannya program saya nantinya. Nah, ini declare, throw, dan catch exception ini juga kelihatan ya bahwa dipisahkan deteksi exception-nya di sini dan handling exception-nya di sini. Jadi dipisahkan kedua proses tersebut. Jadi nggak cuma sekedar try catch begitu aja tetapi perlu diingat bahwa tadi tidak hanya satu, tetapi bisa saja saya deretin semua kemungkinan exception yang terjadi. Catch exception, catch another exception, dan seterusnya. Bisa saja saya tangkap lebih dari satu jenis exception, tapi perlu diingat bahwa kalau exception yang terjadi, match keduanya dia hanya akan ketangkap atau ke-handle di potongan code pertama atau catch block yang pertama. Jadi kalau sampai saya punya exception yang memenuhi, yang termasuk an exception di sini dan termasuk another exception di sini, ya yang di sini nggak akan pernah jalan karena dia sudah memenuhi catch block yang pertama. Hati-hati ya, jadi cuma first catch block. First catch block yang akan match, yang akan dieksekusi. Lalu kita juga dapat mendefinisikan finally block, yaitu sesuatu yang kita tentukan pasti selalu dieksekusi di akhir try catch atau di akhir exception handling. Dan kita sudah pernah cek ya, ada keunikan terjadi di sini. Finally block ini akan override semua hal yang terjadi di try catch. Jadi kalau return value, kalaupun terjadi exception di sini dan kita return value, bukan ini yang akan di return, melainkan yang akan di return yang ada di finally, karena finally prioritasnya paling atas, pasti dieksekusi. Nah, si exception ini manfaatnya biasanya atau sering bermanfaat ketika kita melakukan dinamakan I/O. Karena I/O itu ladang potensial terjadinya exception. Nah, jadi kita sudah pelajari kenapa sih saya harus belajar I/O di kuliah DDP 2. Nah, tujuannya itu adalah karena walaupun di kuliah DDP 2 selama ini kamu bikin program kecil-kecil ya. Jadi maksudnya tidak saling berkaitan antaranya. Tetapi dalam dunia real nantinya ketika kamu punya program, ya kalau dia terminate, datanya juga hilang. Seandainya mau dipakai, lebih baik saya simpan dulu dia datanya ke dalam suatu file,
Kemudian kalau saya punya program lain, saya dapat loading data tersebut untuk program yang baru itu. Nah, ini realnya seperti ini dalam program yang betulan ya, yang lebih besar skopnya. Jadi saya dapat menggunakan yang dinamakan file class oleh Java, tetapi ingat bahwa file class ini merepresentasikan abstraksi filenya. Jadi bendanya itu yang tempat nyimpen datanya itu, filenya itu direpresentasikan oleh file class. Dia tidak melakukan nulis dan baca ya. Dia hanya melakukan dia cuma merepresentasikan filenya aja. Untuk melakukan pembacaan dan penulisan kita dapat menggunakan teman-teman baik kita ya. Jadi di text.io ini kayak tadi dibilang secara TLDR. Mohon maaf sebentar. Oke, jadi untuk text.io ini, walaupun saya sudah punya file text, class file. Nah, class file ini hanya merepresentasikan objek tempat nulisnya. Nah, nulis dan bacanya kita harus gunakan kelas-kelas lain. Nah, yang kita fokuskan di bab text.io adalah scanner dan print writer. Saya beri bintang karena tidak hanya scanner dan print writer, walaupun bisa arguably scanner dan print writer ini yang paling mudah. Jadi saya untuk melakukan I/O saya perlu bikin objek. Jadi minimal untuk melakukan I/O baca dan tulis saya perlu kelas scanner, kelas file, dan kelas print writer. Caranya gimana? Ya saya nggak akan bahas teknis ininya lagi ya. Saya nggak akan bahas sintaksnya lagi. Silakan dicek satu-satu. Tetapi contohnya seperti ini. Scanner dan print writer bisa dibaca dengan scanner input, print writer input. Perlu diingat bahwa scanner dan print writer ini dua-duanya menghandle text file. Nah, tapi lihat nih barusan dilakukan di sini saya lupa nih nutup scanner. Saya udah disclaimer ya dulu juga waktu pertama kali kita belajar scanner di awal semester, saya juga sudah mengaku dosa. Saya ternyata lupa nutup gitu ya. Untung udah diingetin sama Asdos ya kalian di lab bahwa scanner itu harus ditutup. Nah, gimana kalau misalkan saya lupa? Itu sering terjadi. Nah, jadi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi, saya bisa menggunakan try with resources block. Jadi try with resources. Di dalam kurung ini saya masukkan apa sih yang mau saya baca, scanner apa yang mau saya pakai, print writer apa yang mau saya pakai. Jadi contohnya di sini itu baru saya pakai. Jadi di sini contohnya saya mau buka scanner dan print writer di dalam try with resources block. Nah, apa yang akan terjadi sebelum saya pakai nih ya. Apa yang akan terjadi secara otomatis try with resources selesai code-nya ini dia akan nutup dengan sendirinya si scanner dan print writer. Jadi kalau ada orang yang pelupa kayak saya nih lupa nge-close nggak masalah kalau saya pakai try with resources karena compiler membaca try with resources block akan menutupnya sendiri setelah selesai eksekusi. Nah, kayak tadi saya bilang, kalau print writer dan scanner itu kan buat text file. Kita sebetulnya biasanya tidak pakai text file, tetapi lebih sering kalau antar program yang mau exchange data itu antar program, nggak perlu text file. Kita bisa pakai binary file saja atau binary I/O saja. Nah, perbedaannya adalah kita nggak perlu encoding decoding ya jadinya, tetapi memang nggak bakal bisa dibaca oleh human. Jadi nggak bisa saya taruh di notepad, nggak bisa lihat tuh tulisannya apa. Contoh utama yang bisa dibedakan adalah kelas .java, source code kita, itu adalah text file. Kita bisa baca ya source .java kita. Tetapi begitu sudah dikompil oleh compiler, dia menjadi .class. Nah, ini udah nggak bisa kita baca lagi, karena itu untuk program, bukan untuk kita. Sehingga itu dinamakan binary file. Itu contoh paling dekat dengan kita antara mana yang text file dan mana yang binary. Kita nggak akan ulang terlalu banyak, tetapi ini adalah binary I/O classes. Banyak sekali opsinya, tetapi yang dibahas di kelas hanya dua, pair, yaitu file input stream, file output stream untuk membaca dan menulis ke file. Kemudian data input stream dan data output stream untuk membaca primitive data type. Jadi kita ada read char, read int, dan seterusnya di sini. Ini dua doang ya yang kita fokuskan di kelas. Masih banyak lainnya, tapi kita tidak perlu bahas dengan terlalu detail.
Selain itu kita juga punya kelas random access file yang mana menjadi poinnya adalah kalau untuk random access file saya bisa baca dan tulis di saat yang bersamaan. Setelah saya sudah tahu semua cara untuk programming ini, saya udah bosen nih pakai command line. Saya pengen bikin Java program yang lebih canggih dan lebih enak dilihat ya, biar lebih bisa dipakai sama nenek saya gitu kan, kalau misalnya udah ada UI-nya. Jadi kayak gini, yang mau saya lakukan adalah membuat komponen-komponen user interface yang mudah dipahami, dan kalau dilakukan sesuatu terhadap komponen tersebut, diklik misalkan, saya maunya program melakukan sesuatu. Untuk melakukan itu, saya perlu menempelkan sesuatu ya pada si elemen. Nah, tapi elemennya sendiri perlu saya susun ya sebelumnya. Jadi yang pertama, GUI components itu bisa ditampung di kontainer terbesar atau terluar, yaitu menggunakan frame. Nah, di frame ini adalah window yang tidak di-contain di window lain. Jadi ini paling luar ya, kontainer paling luar ya. Nah, ini adalah tempat kita akan menaruh benda-benda atau komponen-komponen atau apapun yang mau kita letakkan di tampilan kita. Nah, kalau misalkan tampilan saya banyak nih, misalnya saya punya banyak komponen yang mau saya taruh di situ, harus saya organize ya, berantakan kalau enggak kan. Nah, pertama saya dapat menggunakan container, sub-container, yaitu namanya panel. Jadi saya bisa ngumpulin, jadi satu frame saya bisa kumpulin panel di sebelah sini isinya apa-apa saja, panel di sebelah sini isinya apa-apa aja. Jadi dengan demikian saya bisa, kayak kalau misalnya saya naruh baju di laci, berantakan gitu kan, saya bisa taruh divider gitu. Saya bisa taruh keranjang kecil untuk menyimpan kaos kaki misalnya. Jadi saya bisa bagi-bagi menjadi sub-container. Lalu kalau saya sudah punya window besar dan saya juga punya panel misalkan, saya bisa menempelkan komponen-komponen. Komponennya macam-macam. Yang paling utama, yang paling mungkin familiar kalian tahu adalah button, tapi banyak banget ya. Nggak hanya button saja, tetapi banyak banget nih teman-teman kita yang bisa ditambahkan label lah, text field dan seterusnya. Kalian sendiri pasti sudah mencobanya di ini ya, di TP4 dan juga di GUI Challenge, sehingga mungkin kalian lebih familiar daripada saya tentang masing-masing komponen ini. Plus, tiap komponen ini juga bisa saya atur warnanya, fontnya, border, DLL terhadap komponen tersebut. Nah, ini kalau internal komponen ya, saya ganti warna. Nah, gimana kalau komponen saya banyak? Saya mau susun dengan lebih cantik lagi. Nah, saya bisa dibantu sama layout manager. Jadi saya bisa jadi saya punya kayak holder kali ya, kayak cetakan gitu ya, untuk mengatur layout. Nah, ada 3 yang kita bahas di kelas, yaitu flow layout, yang ngeflow gitu dideretin, grid, yaitu kayak array, dan border layout yang membagi jadi utara, selatan, timur, barat. Seperti itu. Itu yang kita bahas di kelas. Nah, lalu tadi kan saya sudah bilang, kalau saya udah punya komponen, maunya saya kalau diklik ya ada yang terjadi gitu ya. Nah, saat ini sih belum terjadi apa-apa, karena saya harus menempelkan yang dinamakan dengan listener di sini. Tentunya listener object ini akan menjaga-jaga di komponen terjadi sesuatu, baru dia akan proses. Dan ini akan beda untuk setiap action dan event ya. List lengkapnya ada di slide kuliah materi GUI. Jadi misalnya kalau button itu action event, kalau mouse itu mouse event, dan seterusnya. Dan untuk melakukan implementasi listener, kita bisa punya inner class dan anonymous inner class. Yang lambda expression tidak kita bahas ya di kuliah DDP 2. Untuk inner class seperti ini, intinya saya membuat suatu kelas di dalam kelas. Jadi ini kan public class control circle, yaitu JFrame-nya. Di dalam JFrame-nya saya buat suatu listener. Atau alternatively, saya nggak usah kasih nama bahkan. Jadi dia jadi anonymous inner class. Jadi saya cuma sekedar nambahin new action listener di dalam deklarasi penambahan action listener. Tanpa nama, pokoknya dia deklarasi baru. Jadi ada 2 opsi yang kita bisa gunakan untuk mendeklarasikan listener di dalam GUI kita. Lalu untuk materi penutup,
kita sudah kenal, akhirnya saya diberikan alternatif ya, nggak lagi pakai array yang agak-agak ribet kata kalian, tetapi sekarang saya udah boleh pakai array list. Banyak yang terkesan ya, saya lihat di weekly reflection banyak yang terkesan oleh array list, katanya sangat bermanfaat. Nah, selain dia bermanfaat dalam nyusun-nyusun data, dia juga bermanfaat karena dia adalah suatu generic class. Nah, generic class ini adalah ini nih. Jadi saya bisa memberikan restriksi atau memparameterisasi type-nya. Artinya apa yang boleh masuk ke array list ini bisa saya tentukan, yaitu di dalam kurung siku ini nih. Di sini contohnya E. Nah, saya bisa tentukan apakah dia integer, apakah dia string, itu boleh saya fixkan. Karena manfaatnya begini, daripada saya buat yang tanpa restriksi, mendingan saya bikin integer. Dengan demikian tidak akan terjadi error seperti ini. Ini mau saya cast menjadi integer, yakin nih dapatnya integer? Belum tentu kan, karena ini adalah array list yang isinya objek. Kalau saya ambilnya adalah array list, saya deklarasinya array list integer, dia nggak protes lagi karena dia tahu, oh ketika saya mau casting jadi integer, iyalah orang array list ini isinya hanya integer saja. Ini di-enforce ketika kompilasi, sehingga kalau terjadi error, dia akan ketahuan ketika compile dan bukan saat running. Oh, sorry, ini cuma animasinya. Oke. Nah, generic ini bisa diterapkan menjadi generic method seperti ini. Jadi nggak ribet ya, saya nggak usah bikin deklarasi method 3 kali untuk 3 jenis data yang berbeda, tetapi saya cukup satu dengan deklarasi generic seperti ini. Atau selain generic method, saya juga dapat membuat generic classes. Tadi kita udah lihat array list itu generic classes, tetapi ternyata di Java Collections banyak banget kelas-kelas lainnya yang juga menerapkan generic. Yang kita dibahas di kelas ada list yang diimplementasi menjadi array list dan linked list. Note, ini adalah interface ya, list itu ya. Lalu kita juga belajar stack, last in first out, jadi yang masuk duluan bakalan masuk belakangan bakalan keluar duluan. Ini contohnya adalah untuk eksekusi rekursi ya, tadi sudah ditunjukkan, sudah pernah dibahas. Dan juga interface queue, di mana yang duluan nyampe, yang duluan ngantri akan duluan keluar. Jadi begitu datang, antri di belakang, keluar di depan. Dan ini manfaatnya untuk queuing tasks. Jadi kalau misalkan di dalam komputer, biasanya kayak printer kalau lagi ngeprint gitu ya, kan ngeprint banyak dokumen, terus dia dapat ngelist, ada listnya gitu kalau kita lihat di device manager, printer manager, yang duluan saya taruh di antrian yang akan duluan dieksekusi atau duluan di print. Intinya gitu. Kayak antrian biasanya. Queue itu kan bahasa Inggrisnya antrian. Oke, jadi yang dibahas di bagian collection sebetulnya hanya 3 itu, yaitu list, stack, dan queue. Dan inilah yang menjadi sambungan kita dari kuliah DDP 2 lanjut ke SDA. Di SDA kalian akan mempelajari cara-cara menyusun data kayak tadi ya, nggak cuma dalam bentuk list, tetapi mungkin dalam bentuk tree dan teman-temannya yang lain. Bu, boleh